The eye of the enemy is moving. The end has come. Halo Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Lord of the Rings: The Return of the King. Film bagian terakhir antara kekuatan pertempuran baik dan jahat untuk mengendalikan masa depan dunia tengah. Film ini merupakan film kelanjutan dari film The Fellowship of the Ring dan The Two Towers. Baiklah kawan, langsung saja mari kita simak alur cerita film The Return of the King. Dalam adegan pembuka, sebuah kilas balik, dua hobbit Sméagol dan temannya Déagol sedang memancing di sungai Anduin dekat dengan lapangan Gladwin di bagian utara Middle-earth. Déagol terseret ke sungai oleh tangkapan pancingnya yang kuat hingga di kedalaman sungai Anduin, dan ia menemukan cincin berkilau di dasar sungai. Ia mengambilnya dan berenang keluar dari air. Sméagol melihatnya, langsung menyukai cincin itu, dan ketika mereka berdua dibutakan tipu daya kekuatan cincin, Sméagol menuntut untuk memintanya, mengatakan bahwa ini adalah hari ulang tahunnya dan cincin itu harus menjadi hadiahnya. Pertengkaran keduanya pun terpecahkan hingga berlanjut pada pembunuhan. Sméagol mencekik temannya dengan tangan kosong hingga mati. Kemudian ia mengambil cincin itu dari kepala tangan Déagol. Sméagol memakai cincinnya dan menghilang. Namun pada akhirnya Sméagol terkena kutukan dari cincin yang dikenakannya, dan Sméagol diasingkan dari komunitasnya dan ia diusir. Hingga akhirnya keluarlah suara tidak menyenangkan yang dia buat di tenggorokannya, yaitu panggilan Gollum. Berjalannya waktu, Sméagol semakin menderita kesepian dan rasa malu yang luar biasa. Sméagol mendapatkan penghiburan dalam cintanya pada cincin itu, yang perlahan-lahan menyiksa pikirannya. Ia telah menjadi makhluk pemangsa ikan. Ia berlindung sendirian di gua-gua di bawah gunung, di mana di bawah pengaruh cincin dia hidup sampai usia yang sangat lama. Dan dia pun berubah menjadi makhluk bungkuk, sembunyi-sembunyi, menyelinap dan dikenal. Scene kemudian memperlihatkan Frodo dan Sam yang sedang beristirahat di ceruk tepat di pinggiran Mordor. Gollum tiba dan mendesak mereka untuk berpindah. Sam terbangun dan melihat bahwa tuannya belum tertidur. Hari-hari semakin gelap dan semakin dekat ke Minas Morgul dan Mordor. Sméagol terus memanggil mereka, namun Sam tidak memperhatikannya. Ia memberikan beberapa bekal makanan untuk Frodo sebelum melanjutkan perjalanannya. Saat ini Sam memilih tidak ikut makan karena perbekalan mereka telah menipis dan harus berhemat untuk perjalanan selanjutnya. Jauh di barat, Aragorn, Legolas, Gimli, Gandalf, Théoden, dan Eomer berkuda melintasi hutan Fangor ke Isengard, di mana mereka bertemu dengan Merry dan Pippin yang sedang berpesta makanan di antara puing-puing bangunan Isengard. Mereka menemukan Tibur di depan menara Orthanc di pusat Isengard, tempat Saruman dan Grima terperangkap. Mereka datang menemui Saruman, menawarkan perdamaian dengan meminta Saruman mengatakan seluruh rencana Sauron kepadanya. Namun Saruman menolak tawarannya. Bahkan ia justru menggunakan sihirnya untuk menyerang Gandalf. Namun sihir itu sudah tak lagi memiliki kekuatan. Raja Théoden juga meminta pembebasan Grima kepada Saruman, namun ia menolaknya. Grima yang masih bersamanya dengan rasa kecewanya dari arah belakang menikam Saruman dengan pisau. Legolas menembak Grima dengan panah hingga mati. Kemudian setelah itu Saruman terjatuh ke dasar tower dalam kematiannya. Tubuhnya mendarat di paku kincir angin besar. Tidak lama dari itu tubuhnya tenggelam ke dalam air. Pelantiknya jatuh dari dalam jubah putihnya. Ketika mereka semua sedang berdiskusi, Pippin melihat pelantik Saruman di antara armada kapal dan ia merasa terpesona olehnya. Kemudian Pippin turun dari kuda dan mengambilnya. Tapi Gandalf dengan cepat mengambil alih pelantik tersebut dari tangan Pippin dan menyembunyikannya di balik jubahnya. Kelompok ini kemudian pergi ke Edoras, di mana Raja Théoden telah menyiapkan jamuan besar untuk menyambut orang yang menang dari pertempuran Hornbook. Di sana Éowyn menunjukkan kasih sayangnya kepada Aragorn. Sang raja datang mendekati Éowyn yang sedang berbahagia. Dia mengatakan pada Éowyn bahwa dia lebih merasa bahagia untuknya. Sang raja mengatakan jika Aragorn adalah kesatria yang hebat dan terhormat,
setelah kemenangan dalam pertempurannya di Helm's Deep. Di dalam hirup pikuknya pesta dalam kebahagiaan dua hobbit, Pippin terus memandang keberadaan Gandalf yang menyimpan pelantir darinya. Kemudian Sam memperlihatkan rasa cemas pada Gandalf. Dia mengungkapkan kepada Aragorn keprihatinannya atas pencarian dua hobbit yang belum diketahui keberadaannya. Aragorn mengatakan kepada Gandalf untuk percaya pada apa yang dikatakan hatinya, bahwa kedua hobbit masih hidup. Di tengah perjalanan dua hobbit, Gollum terbangun di malam hari ketika Frodo dan Sam sedang tertidur. Ia pergi ke satu sisi untuk bergumam pada dirinya sendiri. Setengah kejahatannya merasakan keraguan di Sméagol dan menegaskan bahwa jika dia bisa membunuh sekali lagi, seperti saat dia membunuh Déagol untuk cincin itu, dia bisa melakukannya sekali lagi. Gollum kemudian mulai memimpin Sméagol melalui rencana mereka untuk mengirimkan para hobbit ke cengkraman Shelob di Great Yungol. Setelahnya cincin itu dapat dia ambil kembali. Sam terbangun dari tidurnya dan mendengar semua yang telah diucapkan Gollum. Sam langsung memukul Gollum dari arah belakang. Kemudian Frodo menyusul terbangun dan melerai pertengkaran keduanya. Sam kini sudah tak lagi mempercayai Gollum. Namun tidak untuk Frodo, dia masih mempercayainya alih-alih membutuhkannya untuk memandu perjalanan mereka. Pada malam yang sama di Edoras, saat semuanya telah tertidur lelap, keingintahuan Pippin terhadap pelantir semakin kuat. Dengan mengendap, ia mengambil pelantir dari Gandalf yang sedang tertidur. Kemudian ia melihat ke dalamnya. Sebuah pelantir menyala. Pippin telah ditangkap oleh Sauron dan tunduk pada penyiksaan mental yang mengisap energi di dalam diri Pippin. Merry yang melihat Pippin kesakitan meminta pertolongan. Aragorn dan Legolas berlari masuk ke dalam, mencoba menyelamatkannya. Saat Aragorn berhasil menyelamatkan Pippin dari pelantir tersebut, dengan singkat ia memperlihatkan dirinya pada Sauron, membuat pelantir terlempar darinya, dan dengan cepat Gandalf kembali menutupinya dengan kain. Dengan wajah marahnya, Gandalf mendekat ke arah Pippin untuk memberikan pertolongan kepada Pippin yang sedang sekarat. Berangsur Pippin pulih dari ketidaksadarannya. Gandalf memberikan pertanyaan kepada Pippin setelahnya. Ternyata Pippin melihat bayangan pohon putih di depan istana putih, dan Pippin juga menyatakan bahwa ia tidak memberitahu Sauron tentang keberadaan cincin itu. Penglihatan Pippin tentang pohon putih, Gandalf menyimpulkan bahwa Sauron sekarang bergerak untuk menyerang kota besar Gondorian, Minas Tirith. Kemudian dengan cepat Gandalf pergi untuk mengirim peringatan ke Minas Tirith, membawa Pippin bersamanya. Hal ini merupakan kali pertama untuk Merry dan Pippin terpisahkan. Dalam perjalanan, kelompok Elf dan Arwen meninggalkan Rivendell sebelum sesampainya di kapal Greyhaven yang akan membawa mereka menyeberangi lautan. Dalam penglihatan Arwen, ia melihat anak kecil berlarian mendekati ayahnya. Ia adalah putra yang akan ia miliki bersama Aragorn. Kini Arwen telah menyadari bahwa ayahnya berbohong kepadanya ketika dia mengatakan dia dan Aragorn tidak memiliki masa depan bersama. Arwen kembali ke Rivendell dan meyakinkan ayahnya Elrond dia tidak bisa meninggalkan Aragorn sekarang. Ia mengatakan apa yang ia lihatnya dalam perjalanannya. Arwen meminta kepada ayahnya untuk kembali memperbarui pedang Raja Gondor yang hancur sebelumnya, pedang yang digunakan dalam mengalahkan Sauron. Ia berharap Aragorn akan dikembalikan menjadi penerus Raja Gondor yang terputus selama ini. Arwen meminta untuk menempa kembali pedangnya. Saat itu pula cahaya elf telah meninggalkan Arwen, pertanda Arwen telah memutuskan pilihan hidupnya untuk tinggal bersama manusia. Atas dasar keputusan yang telah diambil oleh putrinya, Elrond mulai menempa pedang Raja Gondor terdahulu. Setelah melewati Gondor dari perjalanan jauhnya, Gandalf dan Pippin tiba di Minas Tirith, kota raja yang dibangun dari batu karang Mindolluin. Gandalf terus menunggangi kudanya hingga sampai di menara istana. Di sana Pippin melihat pohon putih ketika mereka berjalan untuk mencari Steward Denethor. Sebelum masuk ke dalam, Gandalf menjelaskan bahwa ia akan menemui pelayan Raja Gondor yang selama ini telah menjaga singgasana. Ia merupakan ayah dari Boromir dan Faramir. Gandalf berpesan kepada Pippin yang ceroboh untuk tidak berbicara apapun ketika di dalam sana. Mereka masuk ke dalam dan mendekatinya. Ia masih berduka atas kematian Boromir, putra kesayangannya.
Kedatangan mereka disambut dengan kesedihannya dengan memegang trompet Boromir yang telah terpecah menjadi dua. Saat Denethor bertanya alasan kematian Boromir, Pippin mulai membuka mulut. Ia menjelaskan kejadian yang menimpa Boromir. Kemudian setelah itu, atas perasaan kesalahannya, Pippin bersumpah setia kepada Denethor sebagai balasan atas pengorbanan Boromir. Gandalf menyingkirkan Pippin setelah itu. Kemudian ia menyampaikan kabar peperangan dari Sauron dan memintanya untuk mengerahkan para prajurit Gondor. Namun Denethor tidak memperdulikannya. Ia tampaknya masih terperangkap dalam kesedihannya, sehingga ia belum mengambil tindakan untuk membentengi kota terhadap ancaman Sauron. Hal ini membuat Gandalf menyesalkan atas keputusannya. Ia tidak dapat menjaga kerajaan yang telah berjaya selama 1000 tahun ini. Gandalf berharap akan datangnya seorang raja di kota ini agar Gondor tidak hancur begitu saja. Asap hitam semakin tebal, di bawahnya ada pasukan Orc yang membenci cahaya, sebuah kegelapan yang dipersiapkan Sauron untuk memudahkan perjalanan mereka menuju peperangan. Dalam perjalanan panjangnya dan melelahkan bagi dua hobbit, langkah Frodo mulai terasa berat dan berputus asa. Tak hentinya bagi Sam mengembalikan kepercayaan diri untuk Frodo. Mereka telah melewati daerah kekuasaan kerajaan Gondor. Dari paparan sinar matahari, dua hobbit itu melihat kepala raja yang telah bermahkota kembali. Sesampainya Frodo, Sam dan Gollum di Minas Morgul yang merupakan kota mati. Gollum meminta mereka untuk berwaspada terhadap musuh. Gollum menunjukkan sebuah jalan kepada mereka pada sebuah tangga berliku. Sebuah tangga yang mengarah ke celah Cirith Ungol yang terletak tersembunyi di tebing yang mengelilingi kota terkutuk. Cincin yang dikenakan Frodo memberinya pengaruh untuk mendekat lebih dalam ke istana. Sam menariknya. Kemudian sebuah cahaya datang memantul ke langit. Mereka berlari menaiki tangga yang berliku. Pintu-pintu kota terbuka dan penyihir Raja Angmar, pemimpin Nazgul, mengirim pasukan Orc yang sangat besar dari sarangnya, menandakan dimulainya perang. Papan cahaya dari kota mati terlihat dari istana Minas Tirith. Atas desakan Gandalf, Pippin menyalakan sinyal suar yang pertama kepada Edoras, memperingatkan Theoden, Aragorn, dan anggota Rohirrim lainnya untuk dikerahkan di Dun Harrow dan kemudian ke Minas Tirith. Pergerakan musuh semakin mendekat. Sauron telah memberangkatkan pasukannya berjumlah sangat besar. Selain pasukan Orc, mereka telah menguasai prajurit daratan dan perairan para bajak laut. Sementara itu, tentara Morgul dari istana Minas Tirith melintasi Anduin di Osgiliath dengan perahu darurat dan melibatkan kontingen Gondorian yang dipimpin oleh saudara laki-laki Boromir, yaitu Faramir, dalam pertempurannya. Para Orc terbukti terlalu kuat dan menyerang para Gondorian dari Osgiliath. Faramir dan beberapa orangnya yang masih hidup mundur ke Minas Tirith dikejar oleh Nazgul. Gandalf yang keluar untuk menemui para lelaki yang mundur menyelamatkan Faramir. Setelah kedatangannya, Faramir yang sebelumnya bertemu Frodo, Sam, dan Gollum di Ithilien sebelum mereka menuju gunung melewati Mordor, memberitahu Gandalf tentang rute berbahaya yang dilewati mereka. Ini merupakan kabar gembira untuk keduanya, menandakan bahwa kedua hobbit itu masih hidup. Gandalf merasa ada yang tidak beres dengan rute yang dilewatinya. Kemudian setelah itu terjadi perdebatan sengit antara Faramir dan ayahnya tentang cincin dan hobbit yang Faramir selamatkan. Para hobbit itu dipimpin oleh Gollum, berjuang untuk menaiki tangga yang sangat curam. Dari jauh Sam mengawasi tingkah Gollum. Kemudian bertepatan di saat Frodo sedang dalam kesulitan menaiki tangga karena beban cincinnya semakin berat, Sam melihat Gollum sedang mengincar cincinnya. Sam berteriak meneriaki Gollum. Akhirnya Gollum beralih menjangkau tangan Frodo dan membantunya untuk menaiki bebatuan. Setelahnya Gollum meracuni Frodo untuk melawan Sam. Ia mengatakan bahwa Sam akan mencoba dan mengambil cincin dari Frodo. Dalam Osgiliath, Raja Penyihir memerintahkan kaptennya untuk mengirim semua pasukan dan memusnahkan populasi Minas Tirith dengan mengatakan bahwa dia sendiri akan menghancurkan penyihir Gandalf. Sedangkan di dalam istana Minas Tirith, Denethor merasa tidak senang dengan kegagalan pertahanan Faramir atas Osgiliath. Karena kegilaan hasratnya ingin memiliki kekuasaan dan karena kekecewaannya kepada Faramir,
yang memerintahkan Faramir untuk maju bersama pasukannya untuk memberikan pertahanan terhadap musuh. Perjalanan yang akan sia-sia untuk merebut kembali kota di tengah pasukan Orc yang telah mengepung. Berangkatlah Faramir untuk melanjutkan tugas ayahnya, disambut kesedihan para penduduk kota dengan menaburkan tangkai bunga. Gandalf mencoba mencegah Faramir namun tidak berhasil. Dengan jumlah pasukan yang sedikit, Faramir dan pasukannya memberanikan diri maju melawan para Orc. Kedatangan mereka disambut lesatan anak panah dari Orc yang menembus setiap baju perang yang dikenakan. Di dalam istana, ayah Faramir semakin gundah menunggunya. Sam tertidur setelah berusaha untuk terjaga. Gollum masih terus memainkan hobbit terhadap satu sama lain. Kali ini Gollum mencuri bekal makanan dari tas Sam dan membuangnya di saat Sam terlelap. Kemudian ia menaburkan sekian roti di atasnya. Kemudian Sam terbangun dan mendapati Gollum yang sedang mengendap. Sam kembali membangunkan Frodo untuk menyantap bekal makanannya. Namun roti itu menghilang. Pada saat itulah Gollum memfitnah Sam yang telah menghabiskan bekalnya. Ada sisa roti di jubahnya. Sam marah dan memukul Gollum. Frodo kembali menghentikannya dengan sisa tenaganya. Sam yang melihat keadaan Frodo yang semakin lemah membuatnya dengan tak sengaja menawarkan untuk membawakan cincinnya. Namun Frodo dalam keadaan tertipu, dia justru curiga pada Sam dan kemudian memerintahkannya untuk pulang ke rumah. Sam terlihat sangat kecewa dengan keputusan Frodo. Demikianlah alur cerita film The Return of the King Part 1 dan masih bersambung pada alur film selanjutnya yang berjudul The Return of the King Part 2. Dan baiklah kawan, sampai bertemu di konten selanjutnya. Dan bye-bye.